Shalom. Ya, puji Tuhan, kita masih sama-sama menikmati hari Tuhan yang penuh dengan bahagia di hari ini. Dan kita bersyukur bahwa kalau kita punya kesempatan yang luar biasa. Saudara yang berkati Tuhan, suatu ketika setiap orang ketika diperhadapkan dengan pilihan, ya, setiap kita akan memilih, ya, pilihan-pilihan yang sangat baik, pilihan-pilihan yang luar biasa, pilihan-pilihan yang bagus, pilihan-pilihan yang dikatakan unggul. Nah, sama halnya dengan suatu pilihan, akankah saudara memilih bahwa saudara ini orang benar atau orang tidak benar? Kita semua akan memilih dalam posisi orang benar. Sekalipun dalam praktek atau kenyataan hidup kita sehari-hari, mungkin kita tidak 100% benar. Hari ini kita mau lihat apa yang Alkitab katakan tentang kehidupan orang benar. Dengan kalau kita lihat banyak sekali disinggung di sana, tetapi hari ini kita akan sama-sama menyimak, ya, secara detail dari Mazmur 92. Mazmur 92 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Ya, firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya, firman Tuhan ini begitu jelas dan begitu gamblang sekali menjelaskan tentang, ya, orang benar. Ya, gambaran orang benar oleh Mazmur 92 ayatnya yang ke-13, ya, ini nyata untuk kita simak. Ya, ini bukan sesuatu yang tertutup atau sesuatu yang sukar untuk saudara dan saya mengerti. Ayatnya yang ke-13 sekali lagi saya baca, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, ada dua pohon, ya, yang digambarkan oleh penulis kitab Mazmur, ya, untuk, ya, mendefinisikan, mencirikan orang benar. Mari saudara kita lihat yang pertama, ya. Yang pertama itu gambarannya seperti, ya, pohon korma. Orang benar itu dia akan bertunas seperti pohon korma. Saudara ketahui pohon korma? Ya, mari kita lihat videonya sejenak, ya, bagaimana proses, ya, orang-orang di Timur Tengah, ya, mereka mulai menanam, ya, yang namanya korma ini. Berbeda dengan di daerah-daerah lain pada umumnya. Ada sesuatu yang sangat berbeda di sana yang bisa kita lihat, ya. Kenapa orang-orang di Timur Tengah, saudara mungkin bisa menyaksikan supaya lebih jelas, ya. Kenapa di Timur Tengah tidak seperti kita di Indonesia misalnya langsung buat pembibitan, ya. Tetapi di sana, ya, pohon kurma itu ditanam di dalam pasir karena memang lahannya berpasir. Kemudian harus ditutup atasnya itu dengan batu. Ya, saudara lihat, batu akan menahan bibit ini untuk tumbuh ke atas. Semakin dia mau ke atas tidak bisa. Akhirnya akarnya ini, ya, akarnya ini akan merambat ke bagian pasir yang paling dalam. Dia akan menjadi lebih maksimal, ya. Dia akan tertancap sampai benar-benar kuat, baru, ya, muncullah tunas yang luar biasa itu untuk mendobrak batu-batu yang tadi, ya, untuk menghalangi pertumbuhan pada awalnya, ya, sehingga nantinya, ya, ketika pohon ini tumbuh besar, ketika dia berkembang secara luar biasa, dia mampu bertahan di padang pasir. Jadi jelas di sini, ya, kenapa pemazmur berkata dia seperti
ya, dia akan bertunas seperti pohon korma. Gambaran yang sangat sederhana ialah tunas pohon korma, ya, ini ya merupakan sebuah spesies tanaman yang sangat kuat. Kenapa? Pada umumnya tunas-tunas yang lain itu ketika masih tunas, ini dalam keadaan yang sangat sensitif. Ya, batangnya mungkin masih belum terlalu kuat, butuh ya perawatan dengan lebih maksimal, ya, butuh perhatian. Tetapi kurma, ya, dia sudah diajarkan sejak dini untuk bagaimana ketika ditanam tadi, saudara, kita sama-sama saksikan bahwa akarnya itu ya lebih dulu yang diproses. Ya, dia lebih dulu turun ke bawah, dia tidak naik seperti tanaman yang lain. Dia mencari sumber dulu, ya. Dia lebih dulu, ya, kepada yang namanya sumber kehidupan. Setelah semua sudah sangat kuat, sangat kokoh, barulah dia mendobrak batu-batu yang tadi yang menghambat pertumbuhan. Dia memecahkannya dan menggulingkannya. Ini pertanda bahwa tunas dari pohon korma ini sangat kuat. Tujuannya bukan pada saat itu, saudara. Tujuannya ialah nanti, yang sudah tadi saya katakan, bahwa pada akhirnya ketika pertumbuhannya ya semakin besar, waktu badai di padang pasir itu, ya, dia akan teguh berdiri, dia akan kuat. Yang kedua, gambaran orang benar yang digambarkan ialah akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras di Libanon ini, kalau kita lihat, saudara yang diberkati Tuhan, ini memiliki keunikan yang luar biasa, sehingga ya oleh Libanon sendiri pohon ini ya diberikan di lambang bendera negaranya. Pohon ini begitu luar biasa dan punya keunikan tersendiri dari pohon-pohon lainnya yang ada di dunia ini, ya. Kalau kita lihat, ada beberapa hal keunikan yang bisa kita lihat dari pohon aras di Libanon ini, ya. Dari sekian banyak, saya mencoba memberikan 3 keunikan daripada pohon aras yang ada di Libanon. Yang pertama, yaitu saudara lihat bahwa gambaran pohon yang ada ini, dia begitu kokoh, dia begitu kuat, ya. Dengan keadaannya yang demikian, tidak mudah goyah, tidak berubah oleh segala situasi perubahan iklim dan cuaca yang ada. Jadi, apapun yang terjadi, dia akan teguh berdiri, ya. Dia tidak berubah karena perubahan cuaca yang ada, ya. Daun-daunnya tetap stabil, ya. Dan semakin hari, ya, ketika umurnya bertambah, dan pohon ini tercatat sebagai pohon yang punya kehidupan yang cukup panjang di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ialah pohon ini stabil, ya. Pohon ini stabil, kemampuan untuk mengontrol dirinya dari dalam. Ketika tadi yang saya sudah bilang, kuat dan kokoh dari luar. Dia punya kemampuan untuk mengontrol keadaan bahaya yang bisa mengganggu, bahkan mematikan dia. Punya yang namanya kayu pahit, sehingga ya kayu pahit ini dia bisa menangkal kebusukan, kemudian menangkal serangga, bahkan yang tadi rayap, lalu menghambat, ya, mematikan kebusukan yang ada, sehingga dia akan tetap stabil, ya. Apapun kondisi yang ada, dia akan tetap ada. Yang ketiga ialah pohon ini menggambarkan, ya, sebuah pohon yang tinggi, megah dan wangi, bertumbuh mengikuti, ya, setiap fase pertumbuhan yang ada. Dia tidak pernah, ya, menghindari yang namanya setiap proses yang diizinkan. Jadi ketika ada semakin tinggi, itu menandakan bahwa sudah semakin mantap
usia daripada pohon ini. Dan kemegahannya ketika kita ada di melihat pohon ini begitu luar biasa sekali. Ya. Ini menggambarkan sesuatu yang indah, yang luar biasa. Dan orang-orang yang ada di sekitar pegunungan Libanon akan sangat mudah mencium aroma yang luar biasa wangi daripada pohon ini. Dia sudah mengeluarkan aroma yang begitu menyengat hidung dengan aroma yang sangat harum sekali. Nah, ini dua gambaran yang diberikan oleh pemazmur. Tadi yang pertama, ya, tunas pohon korma, dan yang kedua, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nah, sebenarnya siapakah orang benar ini? Kalau saudara dan saya, tadi saya katakan di awal, kita lebih cenderung untuk memilih, ya. Kita akan memilih, kita ada dalam bilangan orang-orang benar. Tetapi persoalannya, siapakah kita orang benar di hadapan Tuhan? Ya, bagian yang lain mungkin punya versi yang lain. Tetapi sang pemazmur dalam ayatnya yang ke-14 berkata, 14a, orang benar ini adalah mereka yang ditanam di bait Tuhan. Jadi saudara dan saya, jika kita berkata bahwa kita orang benar, harusnya saudara dan saya adalah orang-orang yang tertanam di bait Tuhan. Ya. Kalau kita mengkategorikan diri kita bahwa benar, saya adalah yang dimaksudkan itu, pastikan bahwa hari-hari ini saudara dan saya lagi ada di baitnya Tuhan. Saudara, kita tidak jauh, kita di dalam, bahkan kita dekat, kita satu dengan Tuhan. Kalau kita ada di bait Tuhan, itu berarti, ya, kesukaan kita ialah semua yang daripada Tuhan. Apa yang ada di bait Tuhan? Ada pujian dan penyembahan, ada persembahan syukur, ya, ada firman Tuhan, dan semua itu melekat dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa memisahkan praktek kehidupan antara yang ini dan yang itu. Kalau saya orang benar, semua saya lakukan. Kalau saya orang benar, itu berarti tidak ada pengecualian. Apapun yang Tuhan katakan, iya. Apapun yang Tuhan mau, saya iya. Ciri-cirinya ialah secara sederhana, ayatnya bagian yang B dari ayat yang ke-14, ya, akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi orang benar itu ialah mereka yang tertanam di bait Allah dan mencirikan bahwa mereka ini orang benar, mereka bertunas di pelataran Allah. Jadi saudara, ketika kita, ya, ketika saya coba melihat, ya, bagian firman Tuhan ini baik-baik, seandainya saya dikategorikan orang benar, itu berarti, ya, itu berarti siap diproses, bukan dari tempat lain lebih dahulu, tetapi siap diproses, ya, dalam kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan. Siap diproses di rumah Tuhan, siap diproses di dalam segala yang Tuhan mau. Pembentukan awal harus dari rumah Tuhan. Pembentukan awal, ya, di tempat di mana saudara ditanam, disitulah kita akan diproses. Kenapa? Karena ketika proses di situ, kita akan mengerti bahwa sebenarnya waktu kita bertunas di situ, itulah, ya, waktu emas kita untuk mengalami pertumbuhan yang luar biasa di masa yang akan datang. Pertumbuhan sejak dini, proses sejak dini itu menentukan nanti ke depan akan jadi seperti apa. Jadi kalau hari-hari ini kita diproses, kalau hari-hari ini siap untuk bertunas, itu berarti
Ada begitu banyak yang Tuhan izinkan terjadi. Ada batu-batu yang siap menghimpit kehidupan kita. Ada batu-batu yang siap menekan kita. Ada batu-batu yang menghambat kita, sepertinya kita tidak bisa bergerak. Jangan bergerak dulu. Diam manis. Semakin berakar, semakin cari sumber tadi, semakin melekat buat Tuhan. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, ya, akan ada waktunya untuk kita keluar. Jadi kalau ada dalam himpitan yang Tuhan izinkan, tenang. Kalau ada dalam himpitan, dalam tekanan, dalam proses yang Tuhan izinkan, ini saat terbaik untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ini saat terbaik untuk mencari, ya, kehendak Tuhan. Nutrisi yang tepat untuk membuat kita kuat pada saat kita keluar mendobrak segala hambatan dan tantangan yang ada. Kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh tak berdaya. Kita tidak boleh merasa bahwa situasi dan kondisi ini sepertinya tidak menyenangkan. Kalau kita mengerti ini, kita punya cara pandang yang luar biasa terhadap segala sesuatu yang datang untuk memproses kita. Waktu bertunas, saat itulah, ya, akan nampak kondisi kita yang sebenarnya. Waktu saudara masih ditanam, itu belum kelihatan apa-apa. Waktu saudara harus diisi lebih dahulu, itu tidak akan nampak sesuatu yang baik. Yang harus kita lakukan hanya taat saja, diam saja, ikut Tuhan punya alur saja. Jangan saudara berupaya untuk memberontak. Kenapa? Ketika saudara berusaha untuk memberontak, itu hanya buang-buang waktu. Lihat gambaran tadi, ya, di video tadi. Bibit itu bukan cuman ditutup dengan satu batu, tapi saudara lihat, ya, berlapis-lapis untuk kuat menahan supaya jangka pala batu. Yang saya pahami adalah ketika kita coba untuk bergerak, tadi kita lihat, ya, bibit itu sepertinya dia berusaha untuk cari jalan keluar, untuk naik ke atas, tapi dia tidak punya upaya apapun. Yang kita lihat malah dia semakin menancapkan akarnya, mencari makanan, nutrisi untuk tubuhnya. Jadi ketika kita ada dalam himpitan, ketika kita ada dalam persoalan, jangan bikin diri kuat, jangan bikin diri hebat, ya, perkasa dan luar biasa untuk diri sendiri, dan mau menghambat semua yang Tuhan sementara izinkan ada. Belum waktunya, belum kuat. Karena kalau kita menerobos dengan kekuatan diri kita sendiri, bisa-bisa kita yang hancur-hancuran, bisa-bisa kita akan mati sebelum kita bertunas dan berkembang. Tetapi kalau kita lihat bahwa ketika kita berjalan sesuai dengan proses yang Tuhan izinkan, dengan waktu yang Tuhan izinkan, ya, semakin dihimpit, kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Dan pada saat yang tepat kita akan menjebol setiap batu-batu yang menghimpit, setiap tembok-tembok yang mengungkung, setiap tantangan-tantangan yang mengikat, ya, yang membuat kita sulit untuk bergerak. Jadi mari, ada waktu, siapkan diri kita, bukan di tempat lain, tetapi di pelataran Tuhan, di baitnya Tuhan, di hatinya Tuhan. Jangan pernah keluar dari semua yang sudah Tuhan tetapkan. Ketika kita berjalan dengan kekuatan kita, ketika kita berpikir bahwa kita sudah bisa, dan kita coba-coba mencari jalan lain, kita mencoba memberikan solusi terbaik bagi kita, kita akan patah sebelum waktunya. Yang kedua, ayatnya yang ke-15.
selain mereka bertunas di pelataran Tuhan. Ya. Orang-orang benar itu pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua pun, lihat ini, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini luar biasa. Kalau berbuah pada waktunya yang produktif, itu hal yang biasa. Tetapi ketika sudah melewati tahap produktif, tetapi tetap ada produksi, ini luar biasa. Coba kita simak baik-baik bagian ini, bahwa ada kata masih di sana. Itu berarti orang benar itu konsisten, saudara. Dia konsisten. Pada masa mudanya dia punya produksi, sampai pada masa tua masih tetap produksi. Ini berarti bahwa segala sesuatu itu dihasilkan, terus dihasilkan dari dalam dirinya, dan tidak akan pernah mengenal kata berhenti untuk menghasilkan. Masih ada terus buah yang dia berikan. Dan ingat baik bahwa setiap orang yang menanam entah pohon apapun itu, dia akan menantikan buah. Dia tidak hanya menunggu rimbun daunnya atau tumbuh besar, tetapi hasil akhir atau sukacita yang luar biasa dari seorang petani atau seorang yang punya pohon, dia akan menikmati sukacita yang luar biasa. Lihat bunga saja dia senang, apalagi sampai menghasilkan buah. Nah, yang luar biasa di sini, ayat ini, endingnya berkata begini, menjadi gemuk dan segar. Jadi, kalau orang lain, semakin tua semakin menurun. Semakin tua, keindahannya mulai hilang, kemegahannya mulai suram. Tetapi orang benar di dalam Tuhan, sudah begitu banyak kali dia menghasilkan, tetapi tetap kondisinya itu sangat luar biasa. Ada situasi dan kondisi bahwa semakin hari dia semakin luar biasa. Ini yang beda, saudara. Ini yang luar biasa dari gambaran kita sebagai orang benar. Tetap punya predikat diri yang terbaik. Yang sudah menghasilkan, bahkan punya kondisi dan keadaan yang tidak merosot, tetapi semakin luar biasa. Ini gambaran daripada orang benar. Nah, ketika saudara dan saya tidak tertanam di tempat yang benar tadi, bagaimana kita bisa terus berbuah? Bagaimana kondisi kita semakin hari bisa jauh menjadi semakin lebih baik? Oleh sebab itu, kalau kita orang benar, pastikan bahwa kita sudah tertanam di bait Tuhan. Dan yang kedua, lihat diri kita, apakah saya terus berbuah atau saya sudah sementara tidak berbuah? Apakah kondisi saya jauh lebih baik dari sebelumnya, ataukah saya semakin merosot? Jangan-jangan ada yang salah dengan saya. Mari saudara, kita lihat bagian ini. Tujuannya ialah bukan saudara dan saya. Tujuannya bukan kepada orang benar itu. Ayat yang terakhir kita lihat, ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi tujuan hidup dari orang benar, sekali lagi ayat terakhir berkata, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Itu berarti saudara yang diberkati Tuhan, bahwa semua yang terjadi dengan hidup orang benar karena Tuhan benar. Semua yang terjadi dengan hidup orang benar menyatakan bahwa Allahnya itu adalah kekuatannya, menyatakan bahwa
tidak pernah Tuhan salah dengan hidupnya, tidak pernah Tuhan curang, dan tidak pernah Tuhan ambil untung dan membiarkan dia terluka, hancur, binasa. Tetapi segala sesuatu yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, prosesnya untuk mendatangkan kebaikan, bahkan menjadi kesaksian hidup yang luar biasa untuk meninggikan nama Tuhan. Supaya dalam kehidupan orang benar, Tuhan ditinggikan. Ditinggikan dalam kebenarannya, ditinggikan dalam kekuatannya, bahkan ditinggikan dalam keadilannya. Dan semua itu sempurna, luar biasa. Kita percaya bahwa kita ada di tengah-tengah dunia ini. Bukan kita sendiri, bukan komunitas kita sendiri, tetapi kita diperhadapkan dengan begitu banyak orang-orang, pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Kalau benar-benar kita menyatakan diri kita bahwa kita orang benar, seharusnya orang mendapatkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita. Sepatutnya ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Kalau hari ini kita masih menemukan segala sesuatu yang menghambat kehidupan kita untuk mencapai apa yang Tuhan mau, mari saudara, waktu ini, firman ini sangat sederhana. Mari kita duduk dan renungkan kebenaran ini. Kita melihat pemazmur ini begitu simpel sekali, begitu jelas sekali memaparkan buat kita bahwa kalau kita merasa COVID-19 ini merupakan suatu persoalan yang luar biasa hari-hari ini, Allah kita jauh lebih besar. Kalau kita merasa bahwa proses yang ada di sekitar kita, masalah persoalan, semuanya itu menghimpit kita, ingatlah satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah curang. Tuhan tidak pernah salah. Dia gunung batu kita. Oleh sebab itu ketika menghadapi segala sesuatu, mari dengan sikap hati, ya, kita mau tetap terus taat, mengikuti setiap proses. Kalau Tuhan izinkan hari ini kita ada di proses A, mari kita datang dan selesaikan proses itu. Kalau selanjutnya Tuhan kasih persoalan bertubi-tubi, Tuhan punya rencana yang indah dengan hidup kita. Jadi jangan saudara berpikir bahwa kena marah, ya, kena tekanan, itu Allah membenci kita. Itu salah. Tuhan sementara menunjukkan kasih-Nya yang hebat atas kita, supaya ke depan kita menjadi pribadi yang lebih luar biasa dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Maukah kita menjadi pribadi yang luar biasa? Bukan hanya soal tampil beda, kata Bapak Gembala minggu lalu, ya, kita harus tampil beda. Hari ini saya bilang bukan cuma soal tampil beda, tapi benar-benar kita menikmati apa yang kita hidupi. Bukan semata-mata untuk orang lain lihat. Bukan. Pohon bisa tinggi, saudara. Pohon bisa indah. Tetapi kalau dia tidak kuat dari dalam, badai datang, ya, taufan datang, akan berlalu, saudara. Tetapi bagaimana ketika kita sudah kuat berakar, ya, tampil beda itu pasti. Orang benar itu, ya, bukan untuk dinikmati oleh kita sendiri, tetapi terus menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita, sehingga hidup kita terus menjadi warna yang luar biasa. Ya, keharuman itu terpancar seperti pohon aras di Lebanon tadi. Dia cuma ada di satu titik, tapi keharumannya itu sampai ke kaki bukit. Ini pertanda bahwa dia punya kekuatan yang luar biasa. Kalau dia tidak mengikuti proses dengan baik, dia tidak ada sampai. Dia tidak akan sampai di titik ini. Mari siapkan hati saudara dan saya. Ke depan, di minggu-minggu yang akan datang ini, Tuhan akan membawa kita untuk menikmati, ya, perjalanan kehidupan sebagai orang benar dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.